Sugiarto, dari sebelah kanan saya terdapat pihak Indonesia yang terdiri atas. Perkenalkan, nama saya Dramalas Malatori, absen 11. Saya Syifa Diananda, absen 32. Saya Sudaryani, absen 9. Saya Dia Estika, absen 30. Dari sebelah kiri saya terdapat pihak Belanda yang terdiri atas. Nama saya dari Rasmani dari absen 26. Saya Zalapina Raini dari absen 24. Saya Belinda dari absen 19. Saya Asad Bulan dari absen 8. Jadi kami di sini akan melakukan debat dan diskusi perihal Undang-Undang Dasar 1945 sampai sistem konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kedua pihak bicara lebih. Kita mulai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Secara normatif, Indonesia adalah negara demokrasi. Namun, apakah betul bahwa Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi? Silakan untuk dijawab. Kita dapat melihatnya dari alur sejarah berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun pada saat itu pemerintah belum semua indikator terpenuhi. Karena pada saat itu pemerintah sedang memusatkan perhatiannya pada upaya menjaga kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, bangsa ini belum sepenuhnya menerapkan sistem demokrasi. Bagaimana dengan pendapat tim Anda? Apakah setuju dengan pendapat kawan? Memang benar, Indonesia masih belum sepenuhnya menerapkan sistem demokrasi. Karena pada awal kemerdekaan, pada tahun 1945 sampai tahun 1954, berlaku pemilihan umum yang memilih anggota legislatif dan anggota eksekutif secara demokratis. Namun, pemilu baru terlaksana pada tahun 1955 karena adanya maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi desakan perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer. Padahal demokrasi Indonesia yang menggunakan presidensil baru berjalan selama 3 bulan. Berdasarkan pendapat dari kedua belah pihak, memang benar Indonesia telah memberlakukan sistem demokrasi sejak 1945. Walaupun belum terlaksana dengan baik karena beberapa hal, tapi dari situ kita tahu bahwa sistem tersebut memang sudah ada. Lalu menurut pendapat tim Anda, apa tujuan pihak Belanda membentuk KRIS? Tujuan kami membentuk KRIS yang tidak lain adalah untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Interupsi. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda karena kami rakyat Indonesia menolak bentuknya KRIS karena tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Terima kasih. Terdapat perjanjian yang disebabkan karena adanya serangan dari pihak Belanda yang biasa disebut agresi militer. Serangan ini terjadi 2 kali. Yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947 dan kedua terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Dan kedua serangan tersebut diselesaikan dengan cara diplomat atau melakukan perjanjian, yaitu perjanjian Renville dan KMB atau konferensi meja bulat. Bagaimana tanggapan tim Anda tentang hal tersebut? Ya, kami merasa puas dengan hasil perjanjian Renville tersebut karena kami mendapat apa yang kami miliki sebelumnya. Dan dengan dibentuknya Uni Indonesia Belanda, akan lebih memudahkan untuk memastikan wilayah kami tetap aman. Dan kami tidak akan mengakui kedaulatan Indonesia sebelum Republik Indonesia Serikat dibentuk. Bukankah agresi militer dilakukan untuk menguasai kami kembali? Lantas, apakah saat menguasai kami selama 3,5 abad belum cukup untuk Anda? Tidak puaskah Anda dengan hasil perjanjian yang sebelumnya kita sepakati? Kami hanya menginginkan apa yang sebelumnya kami miliki. Apakah itu salah? Tidakkah ada egois untuk mengatakan hal tersebut? Bukankah justru kebalikannya? Bahkan Anda pun secara itu dengan kekuasaan. Jika tidak mungkin pihak Belanda melancarkan serangannya yang kedua pada 19 Desember 1948 dan lagi-lagi itu dilakukan untuk merebut kedaulatan kami. Kali ini kami anggap pengingkaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan pernyataan tadi,
dengan hasil tersebut. Keempat, hasil KMB malah membuat Indonesia terpecah belah karena bentuk negara yang diubah menjadi federasi. Selain itu, pihak Belanda juga menolak Irian Barat untuk bergabung ke dalam negara Indonesia. Namun, bukankah pada hasil TMB yang kami mengakui kedaulatan Indonesia? Walaupun demikian, bentuk negara pada dasar itu adalah serikat atau federasi. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi atau cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diungkapkan dalam proklamasi. Ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia tanpa serikat. Dengan begitu, mengapa pihak Belanda bisa menyetujui hal tersebut? Apa sebenarnya tujuan Anda? Tujuan pihak kami adalah menjadikan negara Indonesia menjadi negara federal yang lebih maju. Dan selain itu kami dapat bertukar pengaruh. Tentunya itu membawa dampak yang positif. Karena kolonialisme tidak seburuk yang kalian pikirkan. Bagaimana tanggapan kita dari Saya kurang setuju. Menurut saya, Belanda hanya ingin menjadikan negara kami sebagai negara merdeka, lalu memecah dan menguasai segalanya. Bukankah itu tujuan Anda sebenarnya? Kami hanya ingin kedaulatan kami diakui, tidak lebih dan tidak kurang. Namun kedaulatan negara Anda sudah kami akui. Bukankah itu sudah cukup? Tapi bukankah itu cita-cita bangsa kami? Bukan federasi yang kami inginkan, namun kesatuan. Kami hanya ingin suara kami didengar. Baiklah, dengan berbagai pertentangan, semakin banyak negara bagian yang justru ingin bergabung dengan Republik Indonesia, yang saat itu masih menjadi negara bagian RIS juga. Apakah bentuk negara akan kembali sebagai negara kesatuan? Ya, karena jika bentuk negara diteruskan sebagai federal, maka tidak akan bisa. Sebab hal itu sangat-sangat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Dengan begitu, berakhirlah debat kami dan kesimpulan lain yang dapat kami sampaikan yaitu Konstitusi RIS secara resmi mulai berlaku pada 27 Desember 1945 setelah KNIP dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah tersebut memberikan persetujuan. Dasar hukum pemberlakuan RIS adalah keputusan Presiden RIS nomor 48 tanggal 31 Januari 1960 tentang pengumuman dan penetapan piagam penandatanganan KRIS dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam lembaga negara Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau UUDRIS 1945 terdiri atas: pertama, Mukadimah terdiri atas 4 alinea. Kedua, ada batang tubuh terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan tampilan. Adapun beberapa ketentuan pokok dalam UUDRIS 1949 antara lain: pertama, bentuk negara serikat, sedangkan bentuk pemerintahan republik. Yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. RIS berdiri tidak berlangsung lama karena banyak gejolak-gejolak yang terjadi dengan menuntut dalam bentuk NKRI. Banyak negara bagian menyatakan ingin bergabung ke dalam NKRI. Adanya desakan tersebut kemudian dilakukan ingin bergabung ke dalam NKRI. Dilakukan pembahasan antara RIS dan RI untuk bisa kembali sesuai cita-cita pada awal proklamasi. Akhirnya pada 15 Agustus 1950, RIS secara resmi kembali ke NKRI setelah penggabungan pemerintahan RIS dan RI di hadapan sidang DPR. Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berdasarkan Undang-Undang RIS Nomor 7 Tahun 1950. Pada hari itu juga, pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia, Mr. Asad, kemudian menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia kepada Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, di balik itu semua juga terdapat faktor internal yang menyebabkan disintegrasi.
eksternal, yaitu dari serangan Belanda atau biasa kita sebut agresi militer. Ada juga pemberontakan dari dalam atau bisa kita sebut sebagai faktor internal. Di faktor internal terjadi beberapa pemberontakan karena adanya disintegrasi. Pemberontakan pertama adalah pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Yang kedua ada pemberontakan Kartosuwiryo Jawa Barat pada tahun 1948 juga. Selanjutnya adalah pemberontakan DITII, dan selanjutnya ada APRA, Andi Aziz, serta RMS atau Republik Maluku Selatan. Lalu selanjutnya ada PRII dan Permesta. Yang ke-8 ada Batalion 426. Dan yang ke-9 ada Angkatan Umat Islam. Dan yang terakhir adalah G30S. Dengan begitu, hal tersebut terjadi karena adanya faktor kekecewaan dari dalam negeri akibat terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Maka dari itu terjadinya beberapa pemberontakan di Indonesia, namun Indonesia hanya mempedulikan pemberontakan dari faktor eksternal karena karena pemberontakan yang dari luar itu merupakan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda yang menumpang di Nika yang datang kembali ke Indonesia, karena Belanda telah menguasai Indonesia dan ingin menguasai kembali Indonesia setelah Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan bangsa Indonesia lebih mementingkan pembelaan negara dari luar daripada dari dalam, yaitu pemberontakan yang terjadi seperti yang saya sebutkan tadi. dengan begitu berakhirlah semi debat dan diskusi kami di sini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum.